Anak-anak yang baik, pasanglah lilin kalian pada lilin Paskah yang menjadi lambang Kristus yang bangkit, sebagai tekad kamu untuk menjadi cahaya Kristus, sebagaimana yang telah kamu nyatakan lewat mulut ibu bapa kamu sendiri atau ibu bapa Serani pada waktu kamu dibaptis. Jagalah supaya cahaya ini bersinar terang benderang. Kiranya kamu selalu berjalan sebagai putra-putri cahaya. Kiranya kamu tetap menjaga agar nyala iman tetap hidup di hati kamu. Dan ketika Tuhan datang, kiranya kamu pergi menyongsong Dia bersama para kudus di dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Amin. Anak-anak, hari ini untuk pertama kali kamu akan menyambut tubuh dan darah Yesus dalam rupa hosti dan anggur kudus. Tetapi untuk menyambut tubuh dan darah Yesus, hati kita harus suci. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya layak dan pantas mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Marilah kita nyatakan penyesalan kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama kor, kita memuliakan Allah Tritunggal dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo.
marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, Yesus Putra-Mu telah menjadikan kami sahabat-sahabat-Nya. Ia mengundang kami ambil bagian dalam perjamuan. Ia mengorbankan hidupnya dan memberikan dirinya untuk kami. Ia menjadi bagi kami makanan rohani melalui komuni kudus, supaya kami tetap hidup. Bahkan kehidupan ilahi Putra-Mu dan sanggup meneladan Dia, melaksanakan kehendak-Mu dengan hidup baik dan rela berkorban demi cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Inilah darah perjanjian yang diikat Allah dengan kamu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya, dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Keselamatan dan akan menyerukan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan. Aku akan
mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristuslah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan, sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?"
Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan tempat aku akan makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat dan setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Hari ini dalam khotbah, pastor akan mengambil katekese dari Paus Benediktus ke-16 dalam rangka komuni pertama, tentu dengan menyesuaikan dengan keadaan saya dan keadaan saat ini wabah COVID. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan berbagi pengalaman iman dengan kamu semua dan berbagi kegembiraan dengan kalian pada hari bahagia ini. Saya masih ingat peristiwa itu. Waktu itu saya masih kelas 2 SD, jadi masih lebih muda dari kamu. Sebab begitulah kebiasaan pada waktu itu. Ada juga resepsi bersama yang sekarang ini tidak boleh kamu lakukan karena ada wabah COVID. Tapi dari kenang-kenangan menggembirakan dan indah itu yang saya simpan dalam hati adalah saya tahu bahwa Yesus masuk ke dalam hati saya. Dia benar-benar mengunjungi saya. Dan bersama Yesus, Allah sendiri ada bersama saya. Dan saya sadar ini sebuah karunia kasih yang paling berharga dalam hidup dibanding dengan yang lainnya. Jadi hari itu saya betul-betul dipenuhi kegembiraan luar biasa. Karena Yesus datang kepada saya dan saya menyadari bahwa tahap baru dalam hidup saya sudah dimulai, meski saya masih kecil. Dan yang terpenting, saya harus setia dalam perjumpaan itu, dalam persekutuan itu. Saya berjanji sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku selalu ingin tinggal bersama denganmu. Dan kepadanya saya berdoa, tapi di atas semuanya itu, tinggallah bersamaku. Jadi saya menjalani hidup seperti itu. Syukur kepada Allah, Tuhan selalu memegang tangan saya dan membimbing saya, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit. Dengan demikian, hari sambut baru saya adalah awal perjalanan bersama. Saya berharap kamu semua juga demikian. Komuni pertama yang akan kamu terima ini menjadi awal persahabatan yang abadi dengan Yesus, awal perjalanan bersama, karena dengan berjalan bersama Yesus, kita akan melakukan hal-hal yang baik dan hidup kita menjadi indah.
Tentu saja kamu tidak perlu selalu mengaku dosa di hadapan imam sebelum menyambut komuni. Kecuali kalau kamu melakukan dosa berat, maka kamu harus mengaku. Jadi tidak perlu selalu harus mengaku dosa sebelum menyambut komuni kudus. Pengakuan dosa cuma perlu kalau kamu melakukan dosa yang sungguh berat, di mana kamu benar-benar sudah sangat menghina Yesus, sehingga persahabatanmu dengannya jadi rusak dan harus memulainya lagi. Cuma dalam keadaan itu, ketika kamu berada dalam keadaan dosa yang mematikan atau dosa berat, kamu perlu mengaku dosa di hadapan seorang pastor sebelum sambut komuni. Yang kedua, biarpun seperti yang saya katakan, tidak perlu setiap kali mengaku dosa sebelum sambut, tapi sungguh amat berguna mengaku dosa kita secara teratur. Memang betul, dosa-dosa kita selalu sama, tapi kita juga membersihkan rumah kita, kamar-kamar kita, paling kurang seminggu sekali, biarpun kotorannya sama saja, supaya tetap dalam keadaan bersih, supaya bisa memulai lagi. Kalau tidak, kotoran itu mungkin tidak kelihatan, tapi akan hendak tak urus karena tidak ditinggali, berarti tidak pernah dibersihkan. Sama juga dengan jiwa kita sendiri. Kalau saya tidak pernah mengakui dosa saya di hadapan imam, jiwa saya tak biar. Saya selalu puas dengan keadaan diri sendiri dan tidak lagi menyadari bahwa saya harus kerja keras agar lebih baik, bahwa saya harus membuat kemajuan. Dan pembersihan jiwa yang Yesus berikan kepada kita lewat sakramen tobat membantu kita membuat hati nurani kita jadi lebih awas, lebih terbuka, dan dengan demikian juga membantu kita jadi dewasa secara rohani sebagai manusia. Jadi ada dua hal, pengakuan dosa hanya perlu kalau berdosa berat, tapi sangat berguna mengaku dosa secara teratur untuk memelihara kebersihan dan keindahan jiwa, dan agar dari hari ke hari kita dapat tumbuh dewasa dalam hidup. 3. Memang tidak bisa melihat Yesus, dia tidak dapat dilihat. Tapi ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tapi ada dan penting. Misalnya kita tidak dapat melihat alasan apa kita melakukan sesuatu, tapi kita punya alasan itu. Kita tidak lihat kecerdasan kita, tapi kita punya itu. Pendeknya kita tidak lihat jiwa kita, tapi jiwa kita ada dan kita bisa lihat dampaknya atau akibatnya. Karena kita bisa bicara, berpikir, buat keputusan, dan lain-lain. Kita juga tidak lihat aliran listrik, misalnya. Tapi kita tahu aliran listrik itu ada. Kita tidak lihat gelombang-gelombang radio atau televisi di udara. Tapi itu semua ada. Dan gelombang-gelombang itu dapat kita perbesar suaranya lewat alat yang menangkap gelombang-gelombang itu. Dan kita bisa buktikan kalau ada perangkat radio yang kita setel. Jadi kita tidak bisa mengetahui dan merasakan dampaknya. Seperti listrik, kita tidak melihat arus listrik, tapi kita lihat lampunya menyala. Begitu juga dengan Tuhan yang bangkit. Kita tidak melihat dia dengan mata kita, tapi kita lihat bahwa dimanapun Yesus ada, orang-orang berubah. Mereka jadi lebih baik, tercipta daya kekuatan luar biasa untuk perdamaian, kerukunan, pengabdian, pelayanan, dan lain-lain. Maka kita tidak melihat Tuhan itu sendiri, tapi kita melihat dampak kuasa Tuhan. Maka kita tahu bahwa Yesus itu ada. Dan seperti yang saya katakan, justru hal-hal yang tidak kelihatanlah yang paling mendalam, yang paling penting. Maka dari itu, mari kita pergi menjumpai Tuhan yang tidak kelihatan, tapi penuh daya kuasa ini, yang membantu kita menjalani hidup lebih baik.
mengerti dan penuh kasih dan hormat kepada mereka ini, karena mereka pasti merasa ada banyak hal lain yang harus dikerjakan, atau selama seminggu sudah kerja keras untuk mencari, sehingga perlu istirahat. Tapi mulailah dengan orang tua kamu dulu, andai kata mereka merasa seperti itu. Sebagai seorang anak, dengan rasa hormat dan sayang kamu dapat bilang kepada mereka, Mama dan Papa tersayang, amat penting bagi kita semua, juga bagi Papa dan Mama untuk bertemu Yesus. Perjumpaan ini akan memperkaya kita. Ini merupakan unsur penting dalam hidup kita. Mari kita luangkan sedikit waktu untuk bersama-sama. Pasti kita punya kesempatan itu. Pendeknya, kalau saya dengan penuh kasih dan rasa hormat kepada orang tua, saya akan bilang kepada mereka, mohon dimengerti, ini bukan cuma penting bagi saya saja, bukan hanya karena para ibu bapa pendamping, guru agama yang bilang, tapi ini sungguh penting bagi kita semua. Dan perjumpaan dengan Yesus ini hari Minggu untuk segenap anggota keluarga kita. Misa hari Minggu atau Ekaristi adalah pusat hidup kita sebagai orang Katolik. Kita hidup di tengah banyak masalah. Orang yang tidak ke gereja tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan itu justru adalah Yesus. Namun mereka rasa ada apa-apa yang kurang dalam hidup mereka. Jika Tuhan tidak ada dalam hidup, maka sebuah bimbingan, seorang teman yang setia tidak ada dalam hidup. Dia yang bahkan merupakan sukacita terpenting dalam hidup kita, kekuatan untuk tumbuh sebagai manusia dewasa, bukan sebagai ayam atau sapi, yang membantu kita mengatasi sifat-sifat buruk kita, dan membantu kita berkembang sebagai manusia. Dapat segera melihat dampak dari kebersamaan kita dengan Yesus dan dari Komuni Kudus. Tapi setelah minggu-minggu dan tahun-tahun lewat, kita makin lama makin merasakan pengaruh dari tidak adanya Tuhan dalam hidup kita. Pengaruh dari tidak adanya Yesus. Ini sebuah kekurangan dan ketidakutuhan yang mendasar dan merusak. Kita bisa ambil contoh negara-negara di mana ateisme, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, berkuasa selama bertahun-tahun. Betapa jiwa-jiwa dirusak di sana. Begitu juga bumi. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa adalah penting dan saya mengatakan amat mendasar, pokok, amat menentukan. Kita diberi santapan oleh Yesus dalam komuni. Dia yang memberi kita pencerahan, yang menawarkan bimbingan bagi hidup kita. Bimbingan yang kita perlukan. Pertama-tama mungkin kita perlu memahami dengan jelas dulu apa yang dimaksud dengan roti. Kita memang punya makanan pokok berupa nasi dan lauk pauk. Suku-suku bangsa lain punya makanan pokok lain lagi seperti sagu, ubi, jagung. Tapi di Eropa dan di tanah kelahiran Yesus, roti adalah makanan pokok yang bergizi, yang membuat orang bisa hidup sehat dan bekerja. Dan kalau Yesus menyebut dirinya roti hidup, roti adalah makanan utama yang mewakili segala jenis makanan bergizi. Kalau kita perlu memberi makan bergizi kepada tubuh kita agar tetap hidup, begitu juga kita perlu memberi makan bergizi kepada jiwa kita, kepada roh kita, kepada kehendak kita. Sebagai manusia, kita tidak cuma punya tubuh, tapi juga jiwa. Beda dengan hewan, kita ini makhluk yang punya pikiran dan kehendak. Kita juga perlu beri makan sempurna. Sebab itu, kalau Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," itu berarti bahwa Yesus sendiri adalah makanan yang kita perlukan untuk jiwa kita, untuk nurani kita. Sebab jiwa juga butuh makanan. Hal-hal jasmani saja tidak cukup, meski sungguh penting. Kita benar-benar butuh persahabatan dengan Tuhan yang membantu kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kita perlu tumbuh dewasa sebagai manusia,
dan hidup kita jadi baik. Jenis binatang apa itu? Dari bahasa Latin yang berarti menyembah. Kita dalam upacara itu menyembah Tuhan yang hadir dalam rupa roti juga sangat mengasihi. Di Italia dengan bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seorang anak kecil yang dipeluk ibunya akan bilang kepada ibunya, "Mama, ti adoro." Mama, kita sayang sekali Pak Mama. Begitu sebaliknya, dalam upacara adorasi kita juga menunjukkan cinta bakti kita kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bagaimana caranya? Kita akan mengucapkan doa-doa, kita akan menyanyi, berlutut, dan dengan cara itu kita akan berada di hadirat Yesus. Tapi pertanyaanmu butuh jawaban yang lebih dalam. Adorasi atau salve adalah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanku, bahwa Yesus menunjukkan kepadaku jalan untuk kulalui, dan bahwa saya akan hidup lebih baik hanya jika saya tahu jalan yang Yesus tunjukkan kepadaku. Karena itu, salve atau adorasi berarti mengatakan, Yesus, aku ini milikmu. Aku kehilangan persahabatan ini, persatuan ini dengan engkau. Dapat juga saya katakan bahwa adorasi intinya adalah memeluk mesra Yesus, di mana saya berkata kepadanya, aku ini milikmu dan aku mohon padamu, tinggallah bersamaku selalu. Demikian saudara jawab Paus Benediktus dengan para orang yang sambut baru, anak-anak yang baik. Sekarang kamu akan membarui janji baptismu. Imam akan bertanya kepadamu, apakah engkau menyangkal setan dan mau mengikuti Yesus Kristus? Waktu engkau masih terlampau kecil untuk menjawab, ibu bapamu dan wali baptis menjawabnya untuk kamu. Tetapi pada hari mulia ini, pertanyaan yang sama akan diajukan dan kali ini kamu dapat menjawab dan berjanji dengan berjanjikah kamu menjadi anak yang baik, rajin berdoa, rajin masuk gereja, tidak bermain saat berdoa? Berjanjikah kamu menolak setan dan bujukannya dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat, menolak yang jahat, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak memaki, dan tidak berkelahi? Berjanjikah kamu menjadi anak baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tidak menghina teman, tidak berdusta, dan berkata jujur? Terima kasih kamu sudah berjanji menolak dosa dan kejahatan, melawan setan dan muslihatnya, dan kamu ingin menjadi anak Allah yang baik dengan rajin berdoa dan ke gereja. Untuk itu kamu harus percaya kepada Allah. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Percayakah kamu bahwa Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus dan bahwa dalam komuni suci kamu menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjanjikah kamu untuk taat sampai mati kepada segala pengajaran gereja?
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menolong kamu tetap setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Yesus selalu bahkan selama-lamanya mencintai kita. Ia masih selalu menjadi Immanuel, Allah beserta kita dalam Ekaristi sakramen tubuh dan darahnya, supaya mulai hari ini kita semakin menghargai cinta kasih-Nya bagi kita dan semakin rindu akan Dia. Marilah mengatakan kepadanya, puaskanlah kami dengan hidup-Mu, ya Yesus. Bagi gereja kudus, para uskup dan imam yang dalam perayaan Ekaristi setiap hari menghadirkan tubuh dan darah Yesus bagi kita. Ya Yesus, semoga kami selalu mencintai Engkau dan merayakan Ekaristi dengan iman dan kesetiaan yang besar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para guru agama dan pembina iman kita, ya Yesus, semoga mereka tak jemu-jemu menanamkan cinta kasih Yesus dalam hati anak-anak dan dalam hati kami semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi semua orang tua dan pelindung anak-anak, ya Yesus, semoga mereka selalu menyambut komuni kudus dengan penuh semangat dan dengan kata serta perbuatan menjadi teladan yang menarik atas arti Ekaristi dalam hidup orang beriman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita semua yang pada hari ini menyambut komuni pertama, ya Yesus, semoga pertemuan pertama dengan Dikau dalam Ekaristi ini menjadi permulaan usaha yang mantap untuk selalu menyambut Engkau dalam sakramen Ekaristi dengan penuh semangat, serta membangun hidupnya sesuai dengan teladan yang telah Kau beri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Di surga, jiwailah kami oleh penerimaan tubuh dan darah-Mu untuk selalu merindukan Dikau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, roti dan anggur ini kami siapkan untuk perjamuan kudus. Semoga persembahan ini menjadi tanda penyerahan diri kami seutuhnya kepadamu. Terimalah kami dan jadikanlah kami layak dan pantas mendapat bagian di dalam perjamuan cinta kasih-Mu ini bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Allah Bapa yang baik, Engkau mengumpulkan kami di sini supaya merayakan pesta dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau menciptakan segala yang indah dan menggembirakan hati kami. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau menerangi dunia dengan matahari dan menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau memberikan bumi ini kepada manusia, supaya mereka hidup bagimu. Sungguh agunglah karya-Mu ya Bapa, Engkau mencintai kami sebab Engkau maha baik. Maka bersama-sama kami berseru. Ya Bapa, Engkau selalu memperhatikan manusia, Engkau ingin tinggal di tengah-tengah kami, maka Engkau mengutus Yesus Putra-Mu yang terkasih menyelamatkan kami. Ia menyembuhkan orang-orang sakit dan mengampuni orang-orang berdosa. Setiap orang disayanginya, anak-anak pun dipeluk dan diberkatinya, maka penuh rasa terima kasih kami berseru. Ya Bapa, di mana-mana di seluruh dunia, umat memuliakan Dikau. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu bersama seluruh gereja, bersama Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Benediktus Estefanus, juga para kudus dan para malaikat di surga memuji Engkau. Bersama mereka kami menyanyikan pujian bagimu.
Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitan-Nya Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Suci Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan bersirhat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sekarang dan sepanjang masa. Saudara sekalian, marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur, dan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa kita dengan kembali menyapa Dia lewat doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan. Umat sekalian teristimewa, anak-anak komuni pertama, sebentar lagi kamu akan menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani kamu. Namun sebelum kita bersatu dengan Kristus, marilah kita mohon damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Ephenu shalom aleichem. Ephenu shalom aleichem. Ephenu shalom aleichem. Ephenu shalom 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 aleichem. Agnus Dei. Umat sekalian, khususnya anak-anak terkasih, Yesus ingin sekali hadir dan tinggal dalam hati kita. Maka marilah kita mengundangnya masuk dan tinggal di dalam hati kita. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundangnya ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, into my heart. Into
Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kegembiraan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami sungguh terharu saat melihat ada begitu banyak anak boleh komuni pertama sambut tubuh darah Kristus. Semoga peristiwa hari ini membuat kami semua sadar lagi akan cinta-Mu, lebih mempertebal iman kami akan Dikau, lebih memperbesar rasa hormat dan bakti kami terhadap sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Yesus. Semoga berkat belas kasih-Mu kami semua boleh masuk perjamuan hidup abadi, tempat segala kerinduan hati kami dipuaskan dengan cinta-Mu yang tak terbatas. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan menaruh dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Pertama-tama, mewakili keluarga besar SD Katolik Mapangot Barat, mengucapkan banyak terima kasih kepada pastor paroki yang sudah boleh mempersembahkan misa untuk anak-anak kami, komuni pertama pada siang hari ini. Terima kasih yang kedua tentunya kepada DPP Paroki Bunda Teresia Kalkuta yang sudah banyak membantu kami dalam pelaksanaan sehingga kita lihat bersama acara pada saat ini boleh berjalan dengan baik dan semeriah ini. Terima kasih kepada seluruh orang tua yang peduli kepada anaknya, membawa anaknya boleh menerima komuni pertama pada hari ini. Dan seluruh umat tentunya, Dewan Stasi, pengurus wilayah rohani, umat yang ada di Gereja Katolik Santo Petrus Mapangot Barat yang sudah membantu kami sekolah dalam perayaan penerimaan komuni yang pertama ini. Semoga Tuhan Yesus boleh membalas kebaikan-kebaikan yang kita sudah berikan, khususnya pada pelaksanaan hari ini. Sebagai penyampaian tambahan dari sekolah, ada tambahan untuk piagam komuni pertama supaya ada masukan dari DPP supaya dia lebih bagus. Orang buat DP piagam itu ada foto. Jadi anak-anak tadi ambil fotonya. Jadi DP piagam itu akan taruh foto supaya memang berkenan setiap kali melihat piagam itu teringat umur kita, penampilan kita di masa saat ini yang akan kita lihat mungkin ke depan 10 atau 20 tahun yang akan datang. Tinggal jadi kenangan, tapi itu sangat baik untuk taruh dalam kenangan komuni pertama. Jadi untuk orang tua, karena ini tinggal tambahan kepada anak-anak penerima komuni pertama itu, akan menyusul, diserahkan karena akan disertai dengan foto pada belangko tersebut. Berikut untuk selesai gereja ini, walaupun cuma minum sederhana, keluarga besar SD Katolik Mapangot Barat mengundang seluruh pengurus DPP paroki yang ada, pastor paroki, PPA, dan KOR boleh minum bersama-sama di sekolah. Demikian dari kami dan terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Kepala Sekolah. Marilah kita mohon berkat dan pengutusan. Tuhan sertamu dan saudara sekalian, teristimewa anak-anak komuni pertama hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada waktu dibaptis, imam yang membaptis kamu telah menyampaikan suatu amanat khusus dari Tuhan sendiri. Suatu pesan yang harus kamu laksanakan dalam hidupmu ialah supaya kamu memelihara dan melindungi rahmat sakramen baptis serta dari segala
dosa, dan supaya menaati perintah-perintah Tuhan yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan. Hari ini kamu menerima komuni pertama. Kamu masing-masing sekarang menjadi santo atau santa yang masih muda, seperti Santo Tarsisius yang berani. Seperti dia, kamu sekarang juga membawa Yesus dalam dirimu. Sebab itu hiduplah seperti teladan Yesus, supaya teman-temanmu melihat Yesus dalam setiap tingkah lakumu sehari-hari. Janganlah mengusir dia meninggalkan kamu karena berbuat dosa. Setialah selalu kepadanya seperti Santo Domenico Savio, Santo Stanislaus Kotsa, dan Santa Lucia yang lebih suka mati daripada berbuat dosa. Jadilah seperti Beato Carlo Acutis yang menggunakan media sebagai penggiat media sosial, menggunakan media sosial atau medsos untuk mewartakan keluhuran sakramen tubuh dan darah Kristus, untuk memberi katekese kepada adik-adik dan kepada anak-anak sebayanya, serta kepada orang dewasa. Tetapi kita semua tetap manusia lemah yang mudah sekali jatuh. Karena itu kita berdoa kepada Bunda Maria, Bunda Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah menyerahkan bundanya menjadi bunda kita juga. Maka marilah kita mohon supaya Bunda Maria selalu membantu dan melindungi kita, supaya kita menjadi sahabat-sahabat Yesus yang setia. Marilah kamu anak Maria, puji ibumu bernyanyi merdu, turut merayakan namanya indah, turut
Saya mengucapkan terima kasih kepada para guru agama yang sudah menyiapkan dengan susah payah anak-anak ini untuk bisa menerima komuni pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah berjasa mempersiapkan anak-anak komuni pertama ini. Terima kasih kepada Miss Dinar, terima kasih pada anak-anak yang sudah membaca dan membawakan doa umat. Terima kasih kepada KOR yang sudah jauh-jauh dari GPI datang untuk memeriahkan misa komuni pertama ini. Terima kasih kepada semua, saya tidak bisa menyebut satu persatu yang sudah berjasa untuk membuat acara ini cukup meriah, dan selamat tentunya kepada anak-anak yang sambut baru, kepada orang tuanya, karena sambut baru anak-anak yang sudah menerima komuni pertama pada hari ini. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Mari foto sama-sama, Kak.